dilema etika dan rujukan moral. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Untuk dilema etika, yang mungkin kita lihat dulu dari pengertian ya Bu ya, dimana dilema etika itu proses pengambilan keputusan antara dua kemungkinan pilihan. Nah itu, sehingga kalau misalnya untuk mengidentifikasi kasus dilema etika di sekolah, dilakukan dengan mengidentifikasi kasus yang terjadi di sekolah itu, apakah termasuk dilema pribadi, sosial, atau profesional, yang selanjutnya menentukan skala prioritas untuk mencari solusinya. Biasanya demikian kalau yang Bapak lakukan di sekolah. Itu mungkin Bu. Ya Pak. Terus bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah SMP 3 ini Pak? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Pak, dan sama-sama mengandung nilai kebaikan. Nah, untuk pengambilan keputusan biasanya agak sulit juga ya, karena dilema etika itu tidak bisa begitu saja diputuskan, sehingga kalau pengalaman Bapak itu berdasarkan teori nilai, yaitu dengan mencari mana yang lebih banyak manfaatnya, walaupun dua-duanya sama benar. Itu jadi keputusan itu diambil dengan nilainya mana yang lebih banyak manfaatnya, itu yang diambil. Iya baik Bapak. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam mengambil keputusan? Nah, untuk langkah dalam pengambilan keputusan biasanya dilakukan diawali dengan bermusyawarah dengan para PKS. Kan ada PKS kurikulum, kesiswaan, humas, dan sarana prasarana. Nah, setelah bermusyawarah dilanjutkan dengan menganalisis dilema etika yang terjadi, kemudian mencari solusi terbaik, baru diambil keputusan. Nah, langkah itu yang biasanya Bapak lakukan di SMP 3 ini. Baik, selanjutnya hal apa saja yang selama ini Bapak anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Pak, yang paling efektif? Ya, yang sudah terjadi, yang sudah dilakukan ya tadi itu diputuskan berdasarkan skala prioritas sesuai tupoksi masing-masing. Jadi prioritasnya apa, nilainya bagaimana. Nah, berdasarkan itu efektif. Jadi diprioritaskan dulu, kemudian tupoksinya apa. Nah, itu jadi hal yang dianggap efektif itu keputusan diambil berdasarkan skala prioritas sesuai tupoksi masing-masing secara profesional. Begitu Bu. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pak dalam pengambilan keputusan? Dalam pengambilan keputusan memang yang namanya dilema etika, baik itu menyangkut siswa ataupun guru, itu banyak tantangannya karena tidak bisa diputuskan begitu saja. Jadi tantangan terbesar dari dilema etika adalah dilema tersebut tidak menawarkan solusi yang jelas sesuai dengan norma etika, apalagi kalau sudah berkaitan dengan perasaan, antara keadilan dan rasa kasihan. Jadi itu tantangan yang terberat kalau sudah berkaitan dengan perasaan, itu sangat sulit sekali. Itu mungkin Bu. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu Pak untuk menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi selama ini Pak? Kalau jadwal tertentu tidak ada. Tapi kalau ada permasalahan, secepatnya diselesaikan melalui tahapan-tahapan seperti tadi yang sudah diuraikan, mulai dari bermusyawarah dengan para PKS, menganalisis dilema etika, mencari solusi terbaik, baru pengambilan keputusan. Hanya tidak ada jadwal tertentu. Kalau ada permasalahan baru diselesaikan gitu. Ya, kemudian Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan? Kalau yang membantu dan mempermudah itu bukan seseorang, kami itu di SMP 3 itu tim. Ada tim manajemen sekolah. Nah, tim manajemen sekolah bersama-sama dengan para PKS itu yang sangat membantu dalam pengambilan keputusan, membantu dan mempermudah, karena
hasil musyawarah dari atau hasil pemikiran dari beberapa orang. Itu akan lebih bagus dari pemikiran satu orang, walaupun saya sebagai kepala sekolah tetap dalam pengambilan keputusan itu dibantu oleh rekan-rekan tim manajemen dan para PKS. Itu mungkin Bu. Ya, Pak. Terus Pak, yang terakhir, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman pengambilan keputusan tentang dilema etika yang terjadi di SMP ini? Ya, pembelajaran yang diperoleh itu sebenarnya banyak, hanya yang jelas dilema etika merupakan tantangan yang cukup rumit lah, dan tidak bisa dipecahkan begitu saja. Perlu pertimbangan yang matang untuk menemukan solusi yang optimal. Jadi itu pembelajaran yang didapat. Dilema etika itu tantangan yang cukup rumit. Gitu mungkin Bu ya. Iya. Ya Bapak, terima kasih banyak atas waktunya untuk wawancara hari ini Pak ya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bermanfaat untuk saya ke depannya nanti Pak. Iya. Saya ucapkan terima kasih. Iya, sama-sama Bu. Mudah-mudahan sukses selalu. Jadi hari ini saya akan melakukan wawancara terkait dengan tugas CGP saya. Saya ingin tahu bagaimana Bapak dalam mengambil keputusan saat menangani masalah di sekolah. Untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Untuk mengatasi ya, Iya. kalau dilema etika itu kan bingung ya kalau dilema etika ya, karena benar dan benar, gitu kan, etika dan etika moral kan benar dan salah. Iya. Gitu kan. Memang kalau mengatasi tergantung dari kejadian kasus yang dilema etika ya, karena banyak sekali anak kadang tidak mengetahui sebab akibatnya yang betul saya lihat. Nah itu seperti itu saya pilih dulu. Seperti kali satu kejadian itu misalkan dilema etikanya seperti misalkan main bola itu orang kesenggol tidak sengaja, ternyata yang kesenggol misalnya sengaja dipukul, itu kan sama-sama membela, sama-sama benar. Nah itu bisa satu diatasi langsung, dipilah dulu. Cara mengatasinya tergantung kita lihat kejadiannya. Kalau misalkan dilema moral kan itu pasti ada salah gitu kan, ada benar ya kayak pemalakan atau apa, terus langsung diatasi. Jadi Bapak mengidentifikasi kasusnya yang untuk dilema etika dan bujukan moral ini melalui identifikasinya. Jadi ini dilema etika, ini bujukan moral. Nah itu melihat dulu permasalahan itu ditemukan dulu permasalahannya seperti apa, dibahas dulu. Oh kamu harus seperti ini, berarti kamu juga salah, harus langsung. Nah itu seperti itu, diidentifikasi apa penyebabnya semuanya. Tidak langsung main hukum ini yang benar, ini yang salah. Kecuali yang etika moral ya, itu ketahuan kalau etika moral banyak kan anak-anak sekarang itu, apalagi saya sebagai tugas di SMP Banjarsari kan di daerah, apalagi startup, itu banyak kejadian yang memang yang seolah kayak jawara gitu ya, orang nggak apa-apa main gitar, kadang mencuri, itu yang sering ada yang malak itu. Nah itu langsung ini penyebabnya seperti apa. Ketika itu baru diskusi ketahuan, baru dibahas. Baik. Lalu bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama tadi untuk kasus-kasus yang mengandung dilema etika tadi Pak, yang sama-sama benar gitu Pak, melakukan ini benar, yang ini juga benar gitu. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusannya Pak? Ya kita panggil ya sebetulnya ya, kita dibahas dulu, kita umumkan dulu, tidak langsung hakim ya, tidak langsung membawakan keputusan ya. Dan tidak menyalahkan dua-duanya, tidak menyalahkan dua-duanya, memang harus memberikan arahan perilaku atau mana sih yang baik, mana sih yang benar, depan. Jadi sehingga dua-dua itu merasa, oh iya, semuanya nggak ada yang salah kalau etika itu ya, benar semua, karena merasa membela semuanya dengan alasan yang tepat. Nah, sehingga kami konsultasi dulu, harus ngomong dulu, jalan sebelum menjalankannya. Beda dengan etika moral. Bahwa itu harus ada saksi bukti seperti apa. Terus langkah-langkahnya Pak, seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini untuk mengatasi tadi yang dilema etika itu Pak? Melihat siapa yang Bapak libatkan misalnya? Kalau langkah-langkahnya tetap tergantung ya, kita harus ada informasi ke guru juga ya, kita bekerja sama gitu ya untuk mengatasi itu. Jangan sampai rekan kerja saya itu langsung mengambil keputusan yang salah, karena
kita salah melangkah dalam mendidik anak didik kita dengan seperti dilema etika dan moral, itu bisa menghambat juga pelaksanaan anak. Itu yang harus ya, karena harus mengumpul tahu dengan arahan gitu kan. Bagaimana cara mengatasi ada kasus dilema etika, ada kasus dilema moral, gitu kan. Harus bisa memilahnya seperti apa. Seperti itu langkah-langkah yang saya tetap harus ada pembentukan, Sama buru-buru harus Pak. ada buru-buru. Baik, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap yang paling efektif Pak ya dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus langsung yang dilema etika aja Pak, yang benar dan benar itu Pak. Oh, efektif ya mungkin Yang paling efektif yang selama ini pernah Bapak lakukan gitu. Ada kasus apa, terus kemudian Bapak mengambil keputusannya bagaimana yang paling efektif. yang paling sering itu anak kabur ya. Ini kalau daerah itu kebanyakan anak kabur sama berantem. Nah ini kalau seperti itu kami langsung ditangani kalau yang kabur cuma waktu banyak ketahuan ternyata memang kabur dan mereka juga punya keinginan karena memang di kelas kosong. Yang berantem saling ledek-ledekan itu kami langsung efektif supaya sekolahnya cepat selesai. Kalau yang masalah kabur itu tetap ada penanganan dan informasi dan tahapan-tahapan peringatan lah seperti itu efektif banget. Tapi kalau misalkan dengan ya setelah itu juga tetap ada pertemuan kembali penanganan kasus seperti itu. Baik. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pak dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus yang dilema etika tadi? Tantangannya apa Pak? Lumayan ya Saat kalau mengambil keputusan. ya berat ya. Ternyata paling yang susah itu tantangan untuk bisa memberikan pemahaman itu aja. Khususnya mungkin biasanya kalau saya lebih fokus kepada guru ya, guru harus mengetahui itu tantangan yang paling berat karena kalau semua guru tidak tahu masalah-masalah itu akan memberatkan anak juga. Kalau anak bisa diatasi. Nah ini yang paling berat itu bagaimana guru bisa menangani dan memahami apa itu kasus etika, apa kasus moral. Nah ini saya bingung sampai sekarang, saya juga masih bingung tantangannya paling berat masa saya harus terjun gitu kan. Ya, akhirnya mah tetap sebagai pemimpin jalan yang terakhir ketika memang itu ada kasus ya tetap aja. Tantangannya untuk memberikan pemahaman yang itu pemahaman anak guru dan siswa itu mau perilaku ini kurang baik itu. Baik, kemudian apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu misalkan kalau ada penanganan, ada yang kasus dilema etika ini, kemudian Bapak cara menanganinya apakah harus ada jadwalnya misalnya di bulan ini di tanggal ini ataukah to the point langsung ketika ada kasus langsung Bapak selesaikan? Itu fleksibel ya kalau penanganan itu ya bisa kadang tidak terjadwal juga ya tergantung ya. Kalau misalkan kasus itu satu hari itu terjadi itu kadang langsung karena semakin cepat semakin baik. Dan ada pun misalkan kenakalan di luar itu mungkin harus ditunggu dulu. Dijadwalkan juga tidak terjadwal karena itu adalah fleksibel. Ketika ada kasus yang rumit baru kita rapatkan sudah selesaikan permasalahannya apa dan kita menunjukkan. Kalau jadwal tidak tepat pun tidak terjadwal. Ketika ada kejadian kita langsung semakin cepat semakin baik. Oke, lalu adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak nih, terutama dalam mengambil keputusan di kasus dilema etika tadi? Kalau itu pasti guru ya. Kalau sebenarnya bisa membantu mantap. Memang kalau dilema etika itu emang susah ya. Tapi kalau di sekolah saya ini emang tidak ada sih ya kalau misalkan masalah nilai ini yang membela diri itu ada guru khusus, tapi yang guru khusus yang mahasiswaan ataupun guru senior yang disitulah. Berhubung saya itu orang Rantas, tugas di Banjarsari, kemudian kami ingin tahu proses sepuh di situ siapa, guru senior di situ siapa, sehingga itu yang bisa dipercaya saya. Itu. Jadi Bapak dibantu sama guru senior yang asli sana Pak ya, sana, biar lebih memahami karakter siswanya. Betul. Baik Pak, yang terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan tadi sama Bapak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak saat mengambil keputusan ini masalah dilema etika ini Pak? Pentingnya Apa pentingnya?
Ya kalau dengan seperti itu bisa anak bisa mengetahui ya, bisa mengetahui seperti perubahan-perubahan karakter, cara menghargai ketika ada kasus seperti itu sangat membantu juga ya. Sehingga kami bisa memberikan informasi kepada anak, ini kalau seperti ini etika itu seperti apa, ini moral seperti apa, penanganannya seperti apa, pasti beda cara penanganannya. Sehingga itulah hal yang membuat saya ada apa namanya tadi mempelajarinya, sehingga bisa mengetahui karakter-karakter dari siswa tersebut. Bahkan di lima etika juga kadang kan kita terjadi bukan di siswa aja. Ini yang paling saya rumitkan ketika ada dilema etika itu di guru. Ini yang paling ya, kalau guru kan beda ya, beda cuma dari ucapan-ucapan itu sakit hati atau tidak, menyinggung atau tidak, ini juga membela, itu yang belum saya ini. Ya dengan jalan ya mungkin memberikan pemahaman aja, sehingga dampak akibatnya nanti kan seperti apa kita harus paham. Itu mungkin yang dapat saya berikan untuk masalah bisa membantu saya gitu dalam kegiatan dilema etika dan dilema moral ini. Terima kasih banyak Bapak atas penjelasannya. Jadi yang Bapak sampaikan tadi mudah-mudahan bisa saya petik nanti pembelajarannya di kemudian hari Pak ya, dalam mengambil keputusan untuk terutama masalah